pertimbangkan di Komisi 7 serta mitra Komisi 7 Pak Sekjen, Pak Sihite, ya, dan juga jajaran yang kami hormati. Saya mulai bertanya perihal statementnya Pak Ridwan beberapa waktu yang lalu terkait penanganan ilegal di timah ya, Pak, di Palembang. Beliau menyatakan di sana nanti para ilegal ini bisa membuat koperasi, Pak. Membuat koperasi untuk mengajukan IUP. Nah, ini Pak Ridwan pernah di TV saya dengar itu, Pak. Ya, tolong diklarifikasi, Pak, apakah memang koperasi bisa mengajukan IUP? Ini mungkin latar belakangnya terlalu ilegal yang di apa sana, Pak, kali, Pak, yang timah. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Sekjen, Pak Dirjen, saya ada membaca di Singapura ada rencana di Singapura itu ada reklamasi di Changi Bay. Artinya kalau mereka reklamasi pasti kebutuhan pasirnya kan dari kita menurut saya gitu loh. Nah, mereka akan mulai itu di akhir 2022. Apakah SDM mendengar ini? Nah, saya hanya mengingatkan Pak Dirjen, ada pola-pola permainan pengalihan pasir ini, Pak. Jadi modusnya adalah pendalaman laut, ya, reklamasi. Dan artinya pasirnya akan diangkat dan itu yang akan didorong keluar. Nah, ini kira-kira Pak Sekjen mungkin udah paham lah itu ya. Tolong diwaspadai, Pak. Ini Singapura nih. Mereka akan akhir tahun ini mereka akan melakukan reklamasi. Ya. Dan ini berita, ada korannya, Pak, ada medianya. Dan saya tangkap nih. Ini tolong diwaspadai modus-modus seperti ini. Tapi mereka sangat serius kelihatannya untuk reklamasi Changi Bay ini. Sangat serius. Itu, Pak, tolong nanti dimonitor agar kita tidak kecolongan. Berikutnya, Pak Dirjen, kita tadi membahas tentang pencabutan, ya. Terus kita juga pinginlah, Pak Dirjen, tahu artinya perusahaan-perusahaan yang sudah disetujui RKB-nya. Kita mau tahu itu dan meminta laporannya sampai sejauh mana pengawasan Dirjen Minerba terhadap perusahaan-perusahaan yang punya RKB dalam pengelolaan produksinya gitu loh. Ya. Kita kan mau tahu juga lahan yang mereka kuasai dengan yang mereka produksi itu kan belum tentu juga semua kan, Pak. Semestinya Dirjen Minerba juga menyampaikan ke Komisi 7. Ini loh perusahaan-perusahaan yang produksi, yang RKB-nya sudah disetujui dan evaluasinya demikian gitu kan. Harusnya kan SDM juga menyampaikan ke kita gitu loh kan. Hasil evaluasi RKB-nya. Kekhawatiran saya Pak Sekjen adalah tadi para perusahaan ini menampung yang tadi, yang ilegal tadi. Tapi kalau setelah kita evaluasi tadi RKB ini kan bisa ketahuan nih sebenarnya produksinya berapa dengan lahan yang dikelolanya gitu loh. Tapi kalau kita tidak bisa evaluasi, wah ini perusahaan-perusahaan itu bisa menampung yang ilegal tadi Pak Dirjen gitu loh. Ini maksud saya harusnya Dirjen Minerba juga transparan juga buat kita gitu loh. Apa langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Dirjen Minerba? Apa toolsnya pengawasannya? Apa parameternya gitu loh? Apakah mereka betul-betul optimal terkait dengan RKB mereka gitu loh? Jadi saya kira bisa juga dengan pengawasan ini bisa menjadi alat kita untuk mengawasi mereka. Apakah mereka menerima dari penambang-penambang ilegal ini? Nah, ini saya kira ini perlu. Saya tidak melihat tadi di Pak Dirjen paparannya gitu. Semestinya ada juga. Jadi jangan yang dicabut-cabut aja. Biar sama-sama kita monitoring Pak Dirjen. Kita juga Komisi 7 mengawasi itu dan Minerba juga mengawasi. Dan juga biar kita lihat nih sebenarnya nih
perusahaan-perusahaan yang punya produksi ini benar nggak dia melakukannya? Dengan luas wilayahnya, dengan produksinya. Saya yakin menurut firasat feeling saya yang jahat ini, ada dilakukan itu. Pasti ada masuk ke dalam ke ke mereka itu, Pak. Menurut firasat jahat saya gitu loh. Ya, kira-kira gitu, Pak. Berikutnya, saya kira itu perlu, Pak, di pameran laporan buat kita. Pak Dirjen, ini saya jujur belum paham sekali yang C ini, Pak, dilanjut keberatan ini, yang C, materi C ini. Saya belum paham sekali maksudnya Pak Dirjen itu community batch apa, komitmen. Saya belum jelas ini maksudnya apa. Kalau boleh dijelaskanlah secara detail gitu. Maksudnya batch ini apa gitu loh. Jelaskanlah gitu. Terus aktif ini asli apa, mudi apa. Ini mohon dijelaskanlah ya. Mungkin saya karena awam ini mungkin Pak Dirjen, Pak Siti, ya kan. Saya mohon penjelasan lebih detail lah terhadap yang C ini, Pak. Ya, biar kita pahami bersama. Berikutnya, tadi ada paparan yang optimalisasi pengelolaan WIUP nih, Pak. Terus ada rencana untuk lelang itu, Pak ya, dilelang. Yang halaman berapa nih? Halaman 9. Optimalisasi pengelolaan WIUP itu, Pak ya. Nomor 1, ada di situ selanjutnya akan dilelang. Nah, kan gitu kata-katanya. Saya mohon penjelasan maksud dilelang ini apa, Pak? Terus mekanismenya apa pelelangan ini? Terus siapa yang mau diikutkan dalam lelang? Itu kan pasti ada semua ketentuannya. Nah, tolong dijelaskan bagi kita apa yang dan bagaimana yang dimaksud dengan dilelang ini. Nah, apakah yang tidak pernah mengajukan boleh masuk atau yang baru? Nah, ini kita juga perlu melihatlah, Pak. Apa namanya praktikasinya ya, istilahnya apa seperti itu. Itu Pak Dirjen. Saya kira itu aja Pak Dirjen. Saya kira kalau tidak bisa dijawab sekarang bisa tertulis. Terima kasih Pak Pimpinan. Terima kasih. Ini terakhir